Anda kembali bersama kami di Dialog Prime Time Talk. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita ada tayangan grafik yang perlu kita simak. Ini adalah pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Budi Gunawan orangnya kan baik, buktinya pernah diusulkan jadi Kapolri. Tapi bukan alasan baik saja sih sebenarnya Ibu Siti Zuhro. Anda melihatnya ini kayaknya dukungan kepada Komjen Pol Budi Gunawan terus mengalir. Tadi juga pemirsa kita lihat ternyata ada juga yang mendukung. Tapi Presiden yang menjadi kunci lah atau penentu begitu. Dia harus seperti apa Pak Joko Widodo ini? Iya, jadi kita bingung sendiri ya. Padahal setelah pemilu mestinya memang Presiden mengambil alih kebingungan kita itu. Jadi kita kan sudah memberikan amanat, memilih tanggal 9 Juli 2014 itu pastinya apalagi dimenangkan oleh rakyat, itu artinya beban sudah diberikan. Jadi amanah itu sudah diberikan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi silakan memainkan leadership-nya itu. Jadi leadership kepemimpinan Pak Jokowi ini yang harus muncul sekarang. Jadi kalau setuju ya setuju. Kalau tidak dengan berbagai alasannya tidak. Karena dia harus dipayungi oleh konstitusi. Dia harus melandaskan dirinya Pak Jokowi ini sebagai presiden dengan konstitusi. Jadi kalau tidak ada konstitusi yang dilanggar, tidak ada peraturan yang dilanggar sama sekali, dan ini juga matching dengan revolusi mentalnya, dengan 9 program nawacitanya, ya sudah bismillah bahwa siapapun yang dipilih dia akan bisa mempertanggungjawabkan. Tapi itu kemudian tidak berdampak pada posisi Pak Jokowi sendiri sebagai presiden. Ini secara umum ya saya katakan. Tapi dalam konteks atau kasus Pak Budi Gunawan, ini kan masalahnya lalu ada predikat baru untuk Pak Budi Gunawan ketika diproses di Komisi 3 itu adalah tersangka, dan itu diberikan oleh KPK. Kita tahu semuanya siapapun yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK, itu pastinya KPK memiliki bukti-bukti fakta-fakta hukum yang kuat, yang akurat gitu ya. Dan ini dipercayai seperti itu, masalahnya itu. Oleh karena itu dalam kondisi kita darurat atau gawat serius tentang korupsi, darurat korupsi seperti ini, masyarakat itu memang menginginkan ada pemimpin yang tidak hanya bersih, ya kayak Pak Jokowi ini bersih sederhana, tidak cukup. Tapi Pak Jokowi harus menunjukkan bahwa orang-orang yang dipilihnya, baik menteri maupun pimpinan lembaga tingginya, lembaga negara, itu juga sama bersih, gitu ya, sederhana, bersih dan jujur lah itu. Jadi sudah mulai tuntutan masyarakat itu tidak sekedar Pak Jokowi, tapi juga para pembantunya, para pimpinan lembaga negara, gitu kan. Lah kalau Pak Jokowi keliru, ini Pak Jokowi yang harus mempertanggungjawabkan. Lah kemarin, sekarang kan sudah ada survei-survei, Pak Jokowi legitimasinya sudah mulai menurun. Dukungannya, dukungan public trust istilahnya mulai menurun. Kalau sudah public trust menurun, ya legitimasinya ikut menurun. Nah, ini tinggal 50%, gitu kan? Nah, ini baru 6 bulan pertama. Kita tidak mengharapkan itu terjadi. Tapi di negara lain pun fluktuasi legitimasi itu terjadi. Nah, dengan fluktuasi declining seperti ini, Pak Jokowi harus catch up, harus mengejar yang turun tadi itu dengan kebijakan baru yang lebih meyakinkan. Karena kita tahu kebijakan Pak Jokowi beberapa hari terakhir ini juga cukup tidak meyakinkan, menampar dalam tanda kutip masyarakat. Kita tahu kenaikan harga BBM dan lain-lain. Betul, apalagi ditambah dengan itu. Kalau lalu opini publik ini di apa ya istilahnya dikemas sedemikian rupa, lalu matching dengan kenaikan harga, ini kan jadi serius sekali. Lah itu yang harus ditanggapi cepat. Kita akan mendengarkan dulu bagaimana tanggapan masyarakat lagi. Ada penelpon dari Pak Durna di Depok. Pak Durna. Ya, halo. Ya, Pak Durna ingin memberikan tanggapan seperti apa Pak Durna? Ingin mengomentari pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri kah atau bagaimana? Anda setuju mungkin Budi Gunawan sebagai Kapolri? Begini menurut saya, kalau Pak BG itu memang bersih, kenapa tidak sejak awal ditetapkan sebagai Kapolri? Nah, penetapan yang dilakukan oleh KPK tentunya tidak dibuat sembarangan. KPK bukan orang-orang yang bodoh, yang sangat pintar dan berani.
Jadi sekarang kalau BG dimasukkan ke Wakapolri, jadi aneh gitu loh. Kenapa nggak Kapolri sekalian? Kenapa berputar-putar? Ini kan cara-cara ganti kulit, tapi oknumnya ya sama gitu. Artinya dia yang pengen kembali tapi berputar-putar gitu. Jadi berarti aneh. menurut Anda sendiri sebenarnya tidak sepakat kemudian kalau Komjen Pol Budi Gunawan kembali menjadi kandidat Wakapolri pada saat ini begitu? Ya pasti secara psikologis kan Pak BG sudah memberikan kesan yang tidak bersih kepada masyarakat. Bagi Anda sendiri bagaimana sih Pak Durna melihat Komjen Pol Budi Gunawan ini? Ya setahu saya sih kalau saya baca di media, di Tempo, di berita media, ya kurang bersih. Jadi kenapa mesti bolak-balik begitu kan, ini kan menghabiskan energi dan sia-sia gitu. Baik Pak Durna, artinya Anda kemudian melihat bahwa tidak semestinya kemudian Komjen Pol Budi Gunawan kembali calonkan sebagai Wakapolri karena mengingat bahwa penetapan tersangka sebelumnya yang dimana ada indikasi terlibat kasus rekening gendut begitu. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Ruth Sitompul juga di segmen berikutnya setelah news update berikut ini.